Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubagus Arauf, Prodi Ilmu Politik, Konsentrasi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan critical review saya tentang kaderisasi kepemimpinan politik. Istilah kaderisasi berasal dari kata kader. Kader pada mulanya berasal dari istilah militer atau perjuangan yang berasal dari kata karde yang didefinisikan sebagai pembinaan yang tetap sebuah pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan. Dalam definisinya, menurut kamus ilmiah, kaderisasi adalah orang yang dididik untuk melanjutkan tongkat estafet dari suatu partai atau organisasi. Dalam kata lain, kader diartikan sebagai orang yang diharapkan dapat memegang peranan penting dalam sebuah organisasi. Jadi, menurut analisa saya, proses kaderisasi atau proses kaderisasi serta rekrutmen dalam proses menggantikan tongkat estafet kepemimpinan itu sangat perlu dilakukan karena seorang calon pemimpin yang akan melanjutkan tongkat estafet dari pemimpin sebelumnya itu harus mempunyai karakter, sikap, dan visi dan misi yang jelas. Dan kaderisasi dan rekrutmen merupakan dua hal yang merupakan bagian dalam proses mencetak seorang pemimpin. Dalam proses pencalonan dalam partai politik, seorang calon pemimpin harus melakukan kaderisasi dan rekrutmen karena karena seorang pemimpin harus tahu bagaimana situasi, harus tahu membaca situasi dan peta politik yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya tidak boleh memilih pemimpin yang tidak mempunyai sifat dan karakter yang jelas, karena proses kaderisasi dalam sebuah partai itu seorang calon pemimpin akan digembleng dan akan dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Serta seorang pemimpin serta kaderisasi untuk calon pemimpin harus mempunyai sifat-sifat dasar seperti berkepribadian positif, gigih, mempunyai loyalitas, mempunyai dedikasi terhadap organisasi atau negara atau partai, memiliki sifat dan sikap pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai penentu yang mutlak. Karena bagi seorang calon pemimpin, apabila tidak mempunyai sifat dasar ini, maka dapat saya katakan tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin adalah dianalogikan seperti sebuah tombak, dianalogikan seperti sebuah ujung tombak. Apabila ujung tombak itu tumpul, maka tidak bisa menembus tameng dari lawan. Istilahnya seperti itu. Kaderisasi formal lebih ke arah formal melalui cara yang sudah direncanakan, bersifat sistematis, terarah, dan berkelembagaan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Konsep kepemimpinan yang berkembang pesat adalah konsep kepemimpinan transaksional dan transformasional yang dipopulerkan oleh Bas pada tahun 1985. Kedua konsep tersebut berbasis pada gaya, perilaku, dan situasi yang meliputi seorang pemimpin. Dalam hal ini saya mengambil studi kasus Bapak Joko Widodo untuk dalam proses politiknya dia dibantu oleh seorang konsultan politik dengan
dengan partainya, partai PDI Perjuangan. Beliau digembleng dengan serta dibantu dengan para konsultan politiknya, dibentuk gaya beliau, serta perilaku dan situasi yang meliputi seorang pemimpin. Dalam hal ini beliau melakukan gaya yang kulonun, seperti apa latar belakangnya dia dari suku Jawa, serta seolah-olah merakyat. Hal ini akan menimbulkan akan berdampak bagi para calon pemilih masyarakat Indonesia. Akan pola pikirnya akan berubah, seolah-olah berubah, termakan oleh isu-isu yang dibuat seperti belusukan dan lain sebagainya. Kaderisasi kepemimpinan politik dalam hal ini, menurut analisa saya, kurang dapat dikatakan baik, karena masih banyak para pemimpin politik yang tidak mempunyai sifat-sifat dasar, dapat dikatakan tidak mempunyai sifat-sifat dasar yang telah saya sebutkan tadi, seperti berkepribadian positif, gigih, mempunyai loyalitas, mempunyai dedikasi terhadap organisasi, partai, dan negara, memiliki sifat dan sikap pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai penentu yang mutlak. Sekian critical review yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.